bola tandur pas ngarambe teh tah. Iya. Nawaran naon? Pinjaman teh. Pas waktu rek panen sebulan geus bola eta sing kalayap. Geus teu bola ngarambe. Da sini ngali pare konek. Tapi kantor buang kahar apa dia? Ya duka kan. Karena anu pasnya mah kitulah, anu ramen mah rek panen mah gitu. Kalau luar eta anu kumaha wae ge. Solar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi hari dua kali timur Pak. Jadi tidak ada satu musim sekali, 2 kali, 3 tidak ada, Pak. Nah, jadi gini, Jadi getek lah nyemprot Ya. sebenarnya mah. Jadi gini, ya itulah. Makanya kebiasaan kita itu coba kita berhitung meminimalisir biaya produksi. Bapak, apa tuh biaya produksi naon? 520.000 per sekal per hektar per musim. Lamun biangnya 7 juta tapi berhasil Kontrak kerjasama ditandatangani sebelum mengolah lahan apa sudah? Sebelum. Hah? Sebelum. Kontrak Iya. waktu panen. Tanda tangan tuh sebelum turun Kota. tuh udah di tanda tangan. Belum turun kota. Kontrak Kalau tanda kontrak jual beli apa kontrak? Bukan kontrak jual beli mah kan semua. permohonan. Permohonan Jadi apa baru dulu? Kalau kontrak kerjasama tanda tangan ini kan. setelah panen. Kontrak kita tanda tangan di kantor. Yang menjadi pertanyaan Pak Daus, kontrak kerjasama diturunkan mulai kapan? Ya iya kan tuh. Kontrak kerjasama Bu eta padahal harusnya Kan kontrak kerjasama dengan negosiasi harga beda. Panen, ya. Ada dua lainnya. berjalan yang sudah itu pertama petani mau jalan itu yaitu tembusan ke kepala desa itu kontrak bukan kontrak ya, surat permohonan Bu ya, surat permohonan dari PT Sains yang buat tangan kami dengan diketahui oleh kepala desa, surat permohonan. Nah itu kontrak kerjasama ketika tengah-tengah ya Bu ya Pak, ketika tengah-tengah itu biasanya dari wilayah menyodorkan tantangan ini kontrak kerjasamanya seperti apa. Nah seperti itu, aduh ini mah sepihak atau gini mah, saya nggak mau. Kalau nggak mau, Anda harus mengundurkan diri karena Anda nggak mau mendatangkan. Ini kok hasil siapa? Ini hasil rundingan kata. Berarti sah kalau hasil rundingan, tapi petani nggak dibawa. Gitu. Jadi gitu, biasanya gitu kan Pak? Ya, gitu. Nah kita kontrak jual beli, nah itu ada lagi kontrak jual beli ini padi hasil panen, gitu aja. Gimana? Gini ya, kita di mana menjelang panen, kita kan ada tim panen, tim survei. Dia itu udah bakal informasinya ke pusat. Dia ada di bagian perencanaan dan proses hukum. Permasalahannya, alam ini kan nggak bisa yang kita tentuin. Ya, ini bisa diprediksi. Mau kita contoh, sampai jadi buton gitu. Ingin saya
namanya perusahaan jelas ada perhitungan, jelas punya program, tapi terus jelas ada aturan. Tapi namanya program aturan silahkan dibikin, tapi jangan menghambat. Tebar tangkap para petani, karena itu jadi masalah. Kalau namanya tani sudah istilahnya melawan alam, maaf, pupuk sehebat apapun, obat sebagus apapun, nol besar. Betul. Makanya saya ke rekan-rekan sekompak, jangan takut, silakan. Istilahnya udah tebar, apalagi Pak Daus tahu tanggung jawab kalau ada istilahnya permasalahan di lapangan. Ya udah. Sampaikan Pak Dandim, komandan petani terutama Pawongan, udahlah, tolak besar, ditolak. Jangan-jangan Pawongan pas sebenarnya kerjasama, saya rasakan dari mulai 2015 yang tadinya hanya 1,2 ton sewaan 10 juta petani nol besar. Hanya saya mau banting setir kemana usaha kemana, karena usia udah tua, kita punya ijazah SMA, misalkan kerja di pabrik, umur saya udah 52 tahun gak diterima Pak. Iya, paling jadi terima. Jadi ya mau pahit, mau manis tetap. Karena saya juga tadi turunan di situ. Ya kita lakukan seperti biasa pekerjaan sebagai petani sambian. Coba kalau ada usaha yang menjanjikan Pak, saya juga udahlah. Bahwa saya berharap petani-petani itu bisa rukun. Karena dengan sebuah kesatuan dan persatuan bapak-bapak, apapun tidak akan bisa memporak-porandakan keberadaan bapak. Makanya sejak awal saya Pak dan sudah sejak awal sekuyup rukun. Kuyup rukun karena apa? Tadi kembali kepada sebuah restorasi. Apa sih yang disebut restorasi? Kayaknya orang saya sih juga nggak paham. Restorasi itulah mengembalikan atau memulihkan. Ketika orang sakit perut, ya dipulihkan, kasih obat sakit perut. Ya saya terima lain. Itu. Yang sakitnya perut dipulihkan karena obatnya obat sakit kepala kata nyambung. Ada dua hal menurut saya. Kalau mau restorasi lahan, bisa lahan sawah, bisa lahan tanah. Kalau restorasi lahan, yang saya baca statement, karena saya merujuk pada statement Dirut. Restorasi lahan itu bisa dua, bisa satu lahan sawah, bisa lahan tanah. Lahan sawah berarti mengembalikan, memulihkan sewa kelola, ya ke lahan sewa kelola. Kemarin saya katakan, kenapa Anda harus mencaplok yang kerjasama? Karena di sana ada teman-teman kami LSM dan oknum-oknum wartawan. Karena mungkin petani-petani di sana lemah. Sekarang ada saya. Kembali kepada sebuah restorasi. Kalau restorasi lahan tanah tadi, pH tanah di saya menurut Pak Dirut adalah tingkatnya 5,5, sudah asam. Ya so kembalikan. Kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan, mensejahterakan petani, berarti harus meningkatkan pendapatan petani. Jelas restorasi lahan tanah sawah yang dari 5,5 ya harus di atas 5,5, sepantasnya 6,5 ke atas. Itu akan menjadi subur makmur. Dengan cara apa? Dengan cara pola pengelolaan. Nah, petani ini untuk menjuburkan tanah, ini obatnya, gitu kan? Ini caranya, dan mestinya seperti itu. Makanya saya bermohon kepada bapak-bapak, oke lah, sekarang sudah kadung. Daripada terlambat, kita polanya seperti dulu aja dulu. Nanti ke depan kita minta kepada Sang Hyang Sri manajemen dibenahi. Ulah lamun kur panen, bring kabeh keluar pegawai Sang Hyang Sri. Nya banyak. Tapi lamun kur tapi lamun pengolahan lahan itu ansa urang wilayah harus pengolahan lahan tanggal sekian, tebar tanggal sekian. Anu tadina ambrek-ambrekan dulu.
Makanya saya kemarin minta manajemen saya sih coba di manage pegawai saya gitu lobana. Satu, mana grup untuk optimalisasi panen, mana grup persiapan untuk tanam. Udah kontok-kontokan. Itu yang saya minta, Pak. Karena manajemen saya sih menurut saya bobrok. Kenapa saya katakan bobrok? Saya tahu sejak awal, Pak. Bahkan otak saya sering dipakai oleh Sang Hyang Sri. Nah, itu. Kenapa saya katakan bobrok? Ya sekarang aja untuk estimasi klausul pawong seperti apa sih, sewa kelola seperti apa sih, untung ruginya, kemudian komitmennya seperti apa, pengadaan pupuk kumaha, distribusinya, saprodi bagaimana distribusinya, keuangan yang dijanjikan oleh Sang Hyang Sri untuk pengolahan lahan, kapan pra atau pasca, kan nggak jelas. Tapi soal lisan pra pengolahan, bukti apa? Pak Jeman, lu kata. Nah itu yang kita minta kepada Sang Hyang Sri, karena Sang Hyang Sri, mohon maaf, saya tanya kepada orang Sang Hyang Sri, bahwa Sang Hyang Sri itu adalah milik siapa? Itu BUMN. BUMN milik siapa? Milik negara. Negara milik siapa? Milik rakyat. Berarti Sang Hyang Sri adalah juga milik saya. Makanya saya komandan bertanggung jawab itu untuk turut serta berpartisipasi di Sang Hyang Sri untuk sama-sama meningkatkan atau mensejahterakan petani dengan cara-cara mekanisme yang diatur dan lain sebagainya oleh aturan-aturan di negara Republik Indonesia ini. Tentunya itu bercokol kepada dinas undang-undang regulasi tentang pertanian, ya sok follow up. Regulasi BUMN ya sok pakai ke Sang Hyang Sri. Iya mak. Tuh hingga mana? Terakhir, saya harapkan bahwa Bapak tetap guyup rukun untuk persatuan dan persatuan ketahanan pangan. Siap. Dan saya sudah mempersiapkan namanya Forum Komunikasi Petani Patok Besi. Tapi ketika kerjasama polanya atau kemitraan yang sudah berjalan, yang sudah saling menguntungkan, saling mengenakan dan sebagainya, kenapa itu adalah disingkirkan atau diabaikan oleh Sang Hyang Sri? Makanya pertanyaannya, apa yang dicari oleh Sang Hyang Sri? Kerjasama sudah jelas menguntungkan Sang Hyang Sri, juga menguntungkan petani. Tapi cek Sang Hyang Sri paduli teuing petani rugi, penting aing mau dibayar 2,3 ton per hektar. Tapi nggak jadi masalah, itu sudah menjadi risiko 4,5 miliar 300 hektar di kerjasama ini sudah menguntungkan di kantongi Sang Hyang Sri. Dan ketika pawong sesuai dengan hitungan hanya 2,55 miliar, saya yakin cek tukang cengek ogenan, cek tukang bala-balakan pasti milih anu 4,5 daripada 2,5. Nah makanya apapun yang terjadi, saya sudah mendapatkan amanah dari Bapak-Bapak sekalian dengan sebuah berita acara untuk mengadvokasi Bapak-Bapak tepi ke mana ke Dojayan, Pak. Jadi nanti apapun keputusan yang ada di Bapak. Makanya saya gelak-gelok gitu malah bisa saya. Saya tidak mau mengkhianati masyarakat. Ketika saya mengkhianati masyarakat, sejarah buruk untuk anak turunanku akan disebut-sebut oleh bapak-bapak nanti. Mudah-mudahan kita tetap bersatu padu untuk mengoptimalisasi ketahanan pangan, juga membantu teritorial bapak-bapak TNI Polri agar untuk aman, nyaman, dan kita menjadi sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita adalah bermitra dengan Sang Hyang Sri, berarti petaninya itu petani Kabupaten Subang. Beda dengan sewa kelola. Mereka nyewa, itu perusahaan, atau kita pun nyewa umpamanya, gitu kan? Apalagi pawong. Kalau pawong mutlak murni itu adalah kuli Sang Hyang Sri. Bahwa ini adalah bukan untuk kepentingan Sang Hyang Sri, tapi untuk kepentingan petani Sang Hyang Sri, yaitu orang Kabupaten Subang. Kami bukan kuli Sang Hyang Sri, kami kuli kepada petani.
Januari 2023 melakukan aksi demo kekerasan yang dan Bupati Subang. Setuju. Dan terakhir, nanti kita ke Kementerian Pertanian agar mereka tahu bahwa pejuang ketahanan pangan semuanya adalah bukan saya sendiri, tapi petani. Setuju. Hidup petani! Hidup petani! Hidup pejuang ketahanan pangan! Marilah kita bersama-sama menuju keadilan kepada Perusahaan Asri. Harus sama-sama kompak, bersatu, bersama-sama. Oke. Saya atas nama pemilih dari Harja, kelompok dari B7 sampai B9. Untuk itu kami mohon kepada para petani, kita harus tetap berjuang dalam pengharapan kerjasama, ya. Jadi kalau Perum PT Sangyang Sri untuk memberikan program yang namanya swakelola, kita tolak mentah-mentah, ya. Hidup petani, hidup petani, hidup pejuang ketahanan pangan. Karena kita di kerjasama sudah nyaman, ya, sudah nyaman, sudah saling menguntungkan baik sama perusahaan-perusahaan yang sini maupun kita. Kita di sini untuk mempertahankan kerjasama. Walaupun ada program swakelola, kita tolak habis-habisan lah. Nah, sekali lagi kita petani mendukung yang baik sekali untuk dikerjasama. Oke? Selalu oke. Kita kuat di kerjasama, tetap di kerjasama. Dan terima kasih. Pesan-pesan Kamtibmas saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, berserikat berkumpul itu dilindungi oleh undang-undang dan sah itu adanya. Yang tidak sah apabila terjadi hal-hal yang menyimpang atau melanggar ketentuan undang-undang, itu tidak boleh. Kita mendukung sepenuhnya apa yang diinginkan dan diperjuangkan oleh bapak-bapak sekalian. Nah, tapi di sisi lain tidak juga boleh melakukan pelanggaran hukum. Tidak boleh anarkis, tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi tentunya berhadapan dengan kami selaku penegak hukum. Nah, itu tidak kita inginkan, kan itu. Kami petani kerjasama 306 dengan tegas menolak pemberlakuan budidaya padi dengan pola swakelola. Karena pola swakelola merugikan kami.
untuk para petani itu saya dibawa ke desa, ke kelurahan. Nah, kelurahan di tanda tangan persetujuan anak. Enak itu orang petani teh udah komitmen dengan perusahaan di tanda tangan desa sebagai rekomendasi. Pas sudah rapi, saya dikirim ke wilayah. Waktu tahun-tahun MT 2000 ke sana lah. Itu cuma yang kamar bapak apa kurang dibilang yang kamar KS sama lima ke wilayah. Sesudah ke wilayah langsung ke kebun ke KS. Kemudian lanjut pengolahan kemudian jamur kita lanjut panen. Nah, baru datang kontrak. Dan ongkos coba urang makanya nanti kita beli rumpun, saya lembar itu selalu lupa mungkin nanti masing-masing dua kelompok saya sudah membuat kebawaan tuh kebawahnya nanti kan ada nama kelompok mungkin kelompok nama bahasa kelompok unggul berarti setelah kelompok mungkin saya wakil ketua terus dia saham bermainnya saham, pencaraannya saham
kawin berarti 7.000 boleh. Kemudian 7.000 berarti sebenarnya pengelolaan anak supaya barang mas kawin sampai tidak kurang lebih. Makanya kembali kepada tujuan kita 304 harapan kelampiran jadi wali kurang ayat 8 wali tua ayat 8. Kemudian kita sudah menjadi masing-masing sudah dikatakan oleh semua petani surat pernyataan itu adalah fakta integritas sebetulnya cuma baru sepihak di laporan dikerjakan sendiri, salah sendiri, dihukum sendiri. Maksudnya bukan apa-apa supaya kita penyadaran bahwa kita adalah sudah melakukan dan kemudian salah memperbaiki diri. Nah, sesuai dengan pesanan orang tua, mari kita perbaiki bersama-sama di Samyasri supaya menjadi subur makmur rohinawi dan ketahanan pangan yang hakiki. Kurang sakit bakal ngomong. Nah, tapi nggak bohong menang. Nah, si Paulina mah dua kelompok. Nah, yang malah mau jujur. Sewana kayak gitu. Waktu itu naik, sama satu bayar itu. Bawa KB, bayarnya 3. Kita benar gitu ya. Terus barang apa? Nah, itu lah. Jadi sekarang ke depan, itu jangan sampai jadi ungkapan. Kita nanti siapapun cek laporan misalnya sih cuma tempat kalau di Mantor mereka teman saya sana pak itu dibalik dibawa balik pak ya di Mantor Mantor naik di Mantor tadi berarti pembelaan bohong menang itu jangan sampai lupa karena laporan kemarin ketemu saya dengan orang saya sendiri ini sama orang berlanjut di ya kerjasama yang terakhir kemarin disampaikan di dalam penabut semua dari saya asli. Saya mengorbankan diri saya di organisasi. Saya yang banyak bukan duit. Makanya ketika kita sudah dilaporkan organisasi, kita harus bertanggung jawab. Karena kita harus bela diri. Bela dirinya adalah Bapak tahu sendiri saja. Apa saya ngomong bela dirinya? Belum ada surat tanda tangan berlaku dilakukan pengelolaan.
Pak, saya bicara dengan siapa? Pak Sarodi Sebagai petani di kerjasama di 306 di PT. Cangyang Sri. Kenapa Bapak akan melakukan aksi demo ke mana? Ke kantor BUMN dan DPR RI ya? Karena keluhan kami di Cangyang Sri sudah tidak didengar dan tidak direspon, jadi kami akan mengadukan permasalahan ini atau mengadu ke bapaknya BUMN, yaitu DPR RI, Pak. Oh, berarti bapaknya Cangyang Sri mungkin Iya. BUMN, Iya. ke bapak kita ke DPR RI. Itu soal apa, Pak? Soal kami ingin tetap di kerjasama, Pak, soal kelola. Emang di soal kelola kenapa? Karena Menolak. Menolak karena tidak menguntungkan dan tidak nyaman, karena hasilnya petani cuma dapat sedikit, Pak. Sedikitnya berapa? Sedikitnya yang dari 6 ton itu biaya produksi sekitar 19 juta. Kalau dapat 6 ton, petani cuma dapat 2.160.000 rupiah. Oke, jadi berarti Pak Sarodi dengan yang lain sekitar berapa hektar, berapa orang pesertanya? Kalau di 306 sekitar 306,995, petani jumlahnya sekitar 189 orang. Semuanya menolak sewa kelola? Menolak sewa kelola. Maunya tetap di kerjasama. Karena apa? Karena menguntungkan, nyaman, walaupun kami istilahnya kerja sampai malam, kami atau hujan, kami tetap semangat karena hasilnya lebih menjanjikan. Nah, hasilnya berapa kalau dapat sebanding dengan tadi 6 ton? Kalau sekitar 6 ton itu petani karena biaya yang agak istilahnya bisa ditekan sekitar 9 juta atau lebih, kami masih ada keuntungan itu 9.450.000. Nah, berarti petani ini kekeh aksi demo? Iya, di kerjasama, tetap ingin kerjasama. Oh, tetap ingin kerjasama. Kemudian karena ditolak oleh pihak Cangyang Sri, ya, kami akan mengadukan ke bapaknya Cangyang Sri BUMN, kemudian ke bapak kita ke DPR RI. Itu kapan? Hari Rabu, Pak, tanggal 18 Januari ini, Pak. Nah, terus kemudian katanya minta dikawal oleh ketua Ormas Kipal, itu kenapa? Ya ini kita kan butuh pendamping dan butuh perlindungan